Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, netizen, subscriber, pemerhati, Patuen Gaul di mana berada, baik di luar negeri maupun di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi keselamatan. Saat ini kondisi alam, kondisi dunia seperti ini. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah menyikapi dari semua kejadian-kejadian baik di alam maupun yang terjadi di dunia manusia. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kemudahan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sempat minta perobatan jarak jauh dan direkam videonya, alhamdulillah Pak Simoni ada perubahan-perubahan, diberi kesehatan. Itu merupakan nikmat dari Allah dan disyukuri dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kali ini saya ditemani Mas Hamid. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam. Pripun kabare Mas? Gimana kabare Mas? Alhamdulillah Tengah baik. lama tidak ketemu kita Mas ya. Mas Hamid lahir di mana? Lahir di mana? Lahir di mana sampai dulu? Saya di Kudus. Lahir di Kudus, di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kudus Jawa Tengah ya? Oh iya, alhamdulillah itu Jawa Nusantara ya. Bersyukurlah Anda menjadi orang Nusantara, Indonesia Nusantara. Karena di Nusantara ini banyak khasanah, baik budaya, suku, bangsa, bahasanya beraneka ragam, sampai digambarkan dengan semboyan atau suatu lambang negara yang cengkeram burung Garuda itu pemirsa, dengan dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, itu juga merupakan anugerah dari Allah untuk Nusantara. Bersyukurlah sampean. Alhamdulillah. Untuk burung Garuda ini pernah saya buat konten, yaitu yang sudah setahun yang lalu kalau nggak salah. Ada, silakan pemirsa yang ingin tahu. Ternyata burung Garuda itu memang ada keadaannya dan itu memang dianugerahkan untuk Nusantara. Makanya berbanggalah sebagai orang Nusantara. Dari berbagai macam budayanya, bahasanya, suku bangsanya, keyakinannya, semua ada kehendak Allah. Jadi tidak bisa merasa paling benar, nggak usah merasa paling hebat, semua sama-sama ciptaan Allah. Termasuk juga ini salah satu cerita yang ada di Nusantara wayang. Suka nonton wayang Mas Hamid? Nek kowe nonton wayang nonton sindene paling. Lepas limbuan utawa goro-goro nonton sindene itu, apalagi sinden zaman sekarang dan modern, wah polae iku lho. Oke. Ki endis. Seperti pernah saya angkat dulu konten kita yang beberapa bulan yang lalu yang mengenai masalah asal muasal kisah wayang itu. Ternyata goib yang hadir mengatakan bahwa wayang itu ada dan itu merupakan cerita kejadian yang ada di alam kayangan. Masih ingat sampean ya? Di alam kayangan itu kalau nggak salah antara bumi dan langit itu ada kayangan dan itu alam itu memang dianugerahkan oleh Allah kepada anak turun Nabi alaihissalam yang sementara ini. Nah, ini alam kan goib, nah, otomatis masuk goib juga. Nah, kalau sering dibilang nirwana itu goib juga. Tetapi kenapa kok yang peristiwa di alam goib kok banyak orang yang dunia ini tahu? Sehingga ada cerita pewayangan itu. Ada perang Mahabharata, ada Ramayana, ada Dewi Sinta, ada tokoh-tokoh yang di manusia itu. Berarti nyambung antara Nusantara sama dunia kayangan. Nah, di sini saya ingin membuat konten, mudah-mudahan ada goib yang tahu dan di sini cerita masalah kok bisa-bisanya kehidupan di kayangan bisa diketahui oleh orang yang hidup di bumi ini sehingga menjadi cerita pewayangan itu loh, gitu ya. Siap diterima Mas ya? Siap. Nanti kalau mau joget-joget aja, kalau orang kan gagah-gagah orang kayangan itu. Ya, los saja Mas ya. Kamerain persiapan, nanti gerakannya apa diikuti karena saya berusaha ngasih kesempatan gue yang masuk. Mau dia punya kreasi macam apa sesuai dengan sifat mereka di kayangan. Oke? Silakan diterima ya. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan ingin bercerita bagaimana kisah kayangan kok bisa diketahui oleh manusia bumi ini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Saya ingin tahu ya Allah tentang kehidupan, cerita, kejadian di dunia, di alam kayangan kok bisa diketahui oleh manusia yang di bumi ini. Aku mohon ya Allah dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan tahu mau bercerita masalah kenapa hal itu terjadi. Aku mohon ya Allah dihadirkan yang asli, penyusup, yang mengakui atau yang menyerupai otomatis bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Jadi yang masuk betul-betul gaib yang tahu dan bisa bercerita mengenai kejadian di alam kayangan kok bisa diketahui oleh manusia bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai kejadian di alam kayangan sampai diketahui oleh manusia bumi ini. Aku mohon sudah hadir ke sini, masuk mediator ini. Aku mohon hadir, 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 hadir. Oh Allah. Kalau mau biri silakan, supaya digerakkan sampean. Ketika di kayak sana, biri aja tidak apa-apa. Sebelum banyak bicara, silakan bertingkah pola sesuai dengan keadaan sampean di kayak sana. Sambil membersihkan mana yang mengikuti sampean, dibersihkan dulu. Diikat, jangan sampai ada yang masuk tubuh itu. Nanti kamu dikalahkan, tidak bisa menguasai tubuh itu, nanti banyak penyusup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu bawa ini apa? Saya mengetahuinya. Untuk garansi kalau ada bohong otomatis kena apa? Kena undang-undang di alam gaib. Apa undang-undangnya? Akan potong-potong. Potong-potong, nempel. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Sebelum banyak bicara, bolehkah saya menyuguhi sampean? Silahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, makanan, minuman, atau apa ya dia suka, aku mohon dihadirkan ke sini ya Allah. Kun fayakun. Allah. Terima kasih. Ya, jatah taruh dulu. Silakan diminum dulu, dinikmati Saya dulu. izin memakannya. Silakan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Boleh merokok? Silakan saja. Sampai merokok Nanti silakan. saya temani. Oke. Asik, belum merokok dikasih dong rasa kayangan. Iya. Tidak usah. Kenapa? Kamu hidup di dunia manusia dan sekarang keadaan kamu masih hidup. Ya. Tidak usah. Rasanya aja. Boleh ndak? Ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok rasa kayangan dari bangsa yang berarti kayangan merasakan rokok sari-sari patinya. Allah. Jika ingin merasakan kenikmatan rokok yang ada di kayangan, hati kamu jangan pernah kosong. Selalu mengingat Allah dan berzikirnya. Insya Allah. Bismillah. Monggo merokok sama-sama. Bismillah. Subhanallah, berubah rasanya sesuai dengan Anda minta. Terima kasih, alhamdulillah. Masya Allah. Selamat datang tempat saya kurang sopan saya ya. Tidak. Karena gue banyak tipuan. Saya mengetahuinya. Sana golongan apa? Saya dari golongan jin. Jin. Namanya siapa? Onto. Onto. Berapa umurnya Mas Onto? Sekitar 4.500 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu. Panggil Mbah ya. Lah tua, senyum-senyum lo. Ya, silakan. Oh, sama aku tuan aku dipanggil Mbah masih muda gini. Sampai nggak mau. Aku baru Ya, 43 tahun panggil Mbah orang banyak Ya benar kamu dipanggil Mbah. Karena cara jasad kamu memang sudah tua. Aku tua emang.
53 tahun baru tua. Dibandingkan dari teman-teman kamu. Oh gitu. Umur dari mereka kan masih di bawah kamu. Oh gitu. Sampai tahu juga ya. Saya perhatikan sini. Mbah Honto selamat datang tempat saya berikan gaul. Saya kurang sopan ya. Tidak apa. Kita santai aja, silakan. Nanti kalau ada yang mengganggu tolong bersihkan loh. Biasa saya minta ya. Ya. Saya mengetahui. Oke, terima kasih. Mbah Honto tinggal di mana sampean? Saya di Alam Kayangan. Kayak berapa? Di tingkatan 15. 15. 15. Waalaikumsalam. 15. Kok sampai sini kayak apa tadi ceritanya tadi? Sampai sini. Alhamdulillah. Setelah dari kamu sendiri mengucapkan kata-kata yang dimana kata-kata itu ada sambungan yang jelas, ada guru yang jelas dan ada pembimbing yang jelas. Dari situlah dari golongan cahaya yang membantunya ke atas menjumpai kerajaan saya. Dari kami sendiri diutus untuk menjelaskan apa yang nantinya kamu akan tanyakan kepada saya sendiri. Dan dari kami sendiri dengan sukarela dan dengan senang hati bersedia untuk masuk dalam jasa anak ini. Alhamdulillah. Jadi karena saya berdoa ya Mbak ya, bukan saya nggak bisa apa-apa soalnya Allah mengizinkan dengan izin beliau, Allah mengendaki saya ke sini untuk bermaksud itu. Anda benar sekali. Iya kan? Apapun jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Terjadi gitu. Walaupun di kalangan manusia-manusia yang belum mengetahuinya, belum mengerti, sering mengolok-olok kamu. Bahwa kamu ini adalah penipu. Bahwa kamu ini adalah menyesatkan manusia-manusia yang mendengarkan pembicaraan antara goib dengan kamu. Oh gitu. Ya biarkan saja. Adakah? Itu. Ya Ada? banyak. Saya melihat dari memori-memori ataupun dari golongan-golongan iblis yang sebelum saya datang ke sini di atas itu banyak saya bahwa iblis-iblis itu diperintah dari golongan manusia yang banyak tidak menyukai kalian yang ada di sini. Oh gitu. Ya alhamdulillah saya. Semua sudah kehendak Allah seperti itu kan. Namanya iblis kan sudah mungkin itu kehendak itu iblis tugasnya. Yang namanya perjuangan. Jika tidak ada kejadian-kejadian seperti itu dari kalian tidak ada mental yang kuat yang ada di diri kalian semua. Jadi harus sparingan gitu ya. Ya. Masih juara harus bertanding dulu gitu kan. Tahu ya sampean iki. Tahu dari mana juga kok cerdas sampean, Mbah Honto. Mbah sapa? Apa jenenge mau? Mbah Honto kok cerdas sekali sampean. Saya bukannya cerdas, tapi golongan goib pasti mengetahui memori-memori yang ada di dalam manusia ataupun tempat-tempat dari dunia manusia. Oh gitu, ya, nggak apa-apa. Itu beliau mengajar sama kami sudah kehendak Allah kan gitu, diterima. Sudah kehendak Allah, ya berarti ada sesuatu kan gitu. Ya alhamdulillah, jika kalian semuanya menerimanya. Ya alhamdulillah. Diminum dulu, Mbah Honto, merokok. Beda rasanya memang. Sambil pikiran Allah. Allah, terima kasih. Agak cucuk gimana gitu. Ada aroma biru-birunya ini apa ini, Mbah? Itu ada aroma dari khas Kayangan. Oh gitu, biru ya. Alhamdulillah. Mbah Honto. Apapun itu bisa. Tidak melalui dari Saripati yang dari Kayangan. Dari kalian sendiri itu juga bisa mempraktekkan seperti itu. Oh gitu, ya. Yang terpenting dari guru kita, gaun kamu mengajarkan untuk mengingat Allah. Zikir apapun bisa dijalankan dari golongan malaikat. Tadi Mbak Antong menyampaikan guru-guru saya. Kenal sama guru saya sampean? Ya jelas mengetahuinya. Yang benar. Saya bisa berubah seperti ini. Yang dulunya perjalanan hidup saya kocar-kacir. Hanya kehidupan berperang saja yang saya alami. Tapi setelah saya bertemu dengan beliau, Sang Yang Bocah Nirwana, yang sekarang juga menjadi guru-guru kalian, saya bisa berubah menjadi sekarang. Lebih tenang, lebih sejuk. Dan di alam Kayangan sendiri itu sudah damai semuanya. Alhamdulillah. Ntar jangan ngawur. Sampean goib loh. Ya. Masuk guru sama guru saya kok sama? Gimana sih ceritanya? Ya sama. Loh kok bisa? Coba ceritakan. Jika di golongan goib, beliau itu sebut beliau Sang Yang Bocah Nirwana. Tapi di dunia manusia itu kan ada namanya dan ada manusianya. Masih hidup dan ada. Jadi itu beliau itu manusia. Artinya aku berguru pada seseorang nggak salah kalau begitu ya? Tidak salah. Cuma beliau ini
di dunia goib pernah sebagai gelar tadi gitu. Oh, kayangan itu dipanggil juga Taman Nirwana itu ya. Benar sekali. Sehingga itulah makanya beliau punya gelar Sang Hyang Nusa Nirwana itu. sekali. Oh, kalau nggak salah pernah buat konten dulu pemirsa, asal muasal kenapa kok digelar Sang Hyang Nusa Nirwana? Itu karena beliau itu misalnya kayangan itu ya. Ya. Subhanallah. Saya melihat sejak dari teman saya pernah bersinggah di tempat ini. Banyak sekali. Orang kayangan juga di tempat ini. Ada Gareng juga ke sini kalau nggak salah. Ya. Nanti saatnya jagung tok. Lucu mereka itu ternyata. Ya memang. Dia sendiri itu berwatak seperti itu. Mbah Hanto, selamat datang tempat saya ya. Beginilah keadaannya sampai saya melihat. Gini Mbah Hanto, saya pernah dialog sama goib mengenai di dunia manusia Nusantara ini ada kisah wayang ya. Di mana situ ada tokoh-tokoh apa seperti Pandawa, Kurawa, ada Ksatria Gatotkaca, Werkudara, Arjuna, entah banyak lagi. Itu versi goib tadi itu memang ada ternyata itu orang kayangan ya. Nah, kayak kan goib kan. Lah kok bisa diketahui oleh manusia hidup di dunia yang nyata ini kayak apa ceritanya? Bisa Mbak cerita? Sebelum saya bercerita, ketika kamu menyebutkan nama-nama itu, dari beliau sendiri melihat kalian semuanya. Mau ke sini? Jika nanti suatu saat, jika kalian ingin membutuhkan informasi dari beliau sendiri, dari beliau sendiri dengan sukarela, dengan besar hati, ingin datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Apa yang kamu tanyakan nantinya akan dijawab. Insya Allah. Sudah diizinkan ya. Nah, sekarang yang ingin saya tahu mengenai tentang kehidupan orang kayangan yang posisinya kayangan kan antara bumi dan langit. Dan goib dilihat mata ini nggak nampak kan gitu. Benar sekali. Lah itu kok bisa dilakonkan dan diketahui oleh manusia di dunia ini kayak apa ceritanya itu? Dia cerita Mbak. Dunia kayangan yang dari dulu sampai sekarang itu berada di suatu negara, yaitu negara Nusantara ini sendiri. Dan di negeri sana yang sekarang disebut India itu. Kenapa dari manusia sekarang bisa mengetahui goib, entah itu kayangan ataupun yang lainnya? Di zaman dahulu kala, pada zaman umur saya terdahulu, pada zaman suatu ada raja yang sangat terkenal di Nusantara ini, yaitu Bandung Bondowoso. Entah itu kayangan ataupun goibnya itu sendiri, itu masih nampak seperti kalian, bisa dilihat semuanya. Dari situlah awal mula, entah itu kayangan, entah itu sejarah terdahulu, bisa diketahui manusia zaman sekarang. Zaman terdahulu, orang yang dikatakan orang sakti, orang yang mempunyai keilmuan hebat, itu juga masih menurun sampai sekarang. Termasuk di Nusantara, di negara sana, di India sana. Dari situlah orang-orang yang sakti, orang-orang yang hebat pada zaman terdahulu, yang dipercaya manusia-manusia banyak pada zaman dahulu, menyebarluaskan berita ataupun sejarah, entah itu di kayangan, entah itu cerita-cerita di kayangan, itu disebarluaskan sampai sekarang. Tapi untuk cerita kebenaran yang hakiki, di zaman sekarang itu banyak yang diselewengkan, banyak yang diubah dari golongan iblis yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia-manusia sekarang. Beda dengan zaman terdahulu, itu berbeda jauh. Banyak yang menyimpulkan bahwa cerita-cerita yang kamu sebutkan, cerita wayang, ceritanya seperti itu memang benar adanya. Tetapi yang di manusia-manusia sekarang yang disimpulkan bahwa cerita itu memang benar adanya, yang terdahulu ada di dalam kayangan, sebenarnya itu sudah banyak diselewengkan dari golongan iblis. Jika kalian ingin mendatangkan bahwa cerita-cerita Mahabharata yang dikatakan manusia zaman sekarang itu Mahabharata, itu memang benar adanya nama itu. Tetapi nama yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Itu nama Mahabharata itu adalah nama yang diselewengkan dari golongan iblis yang sudah banyak membantu manusia zaman terdahulu sampai sekarang. Gitu.
Terus apa lagi? Bemanto? Sebentar. Dan untuk negeri Kayangan sendiri, di zaman sekarang, orang yang benar-benar mengetahui itu hanya segelintir orang saja. Sedikit saja orang yang mengetahui keadaan Kayangan sekarang, sejarah Kayangan terdahulu. Itu sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Gitu. Jadi kalau boleh saya ulangi, jadi dulu ketika zaman, kalau di Nusantara bilang Bondowoso, kalau di dunia Islam dibalik sebagai Nabi Muhammad alaihissalam, itu orang Kayangan bisa dilihat oleh mata. Ya. Berarti kemudian banyak gitu? Ya, benar sekali. Oh. Bukan hanya orang-orang Kayangan saja, tapi dari golongan-golongan iblis itu juga bisa dilihat secara kasat mata. Oh, gitu. Terus ini jarak antara bumi dengan Kayangan kan mungkin kalau diukur jarak, dilewati kan, kalau sekarang pesawat apa itu? Ke bulan aja nggak sampai ke bulan kan? Ya, kalau sekarang tidak kan ya ada yang bisa. Nah, sekarang kok kejadian di Kayangan sampai ada timbul peperangan yang dibilang Mahabharata kok sampai diketahui sehingga iblis membelokkan, berarti kan dari mana saya tahu minimal kan gitu. Kayak apa dulu itu taunya? Yang tahu siapa waktu itu? Peristiwa itu? Ya manusia-manusia zaman terdahulu itu mengetahui, karena dengan keilmuan yang dia miliki itu bisa melihat entah itu di alam Kayangan sedang ada peristiwa apa, itu bisa. Dari situlah orang-orang menyebarluaskan berita itu. Ditambah dari golongan iblis yang menyebarluaskan dengan embel-embel, manusia itu nantinya akan menjadi sejarah kelam yang terdahulu dilalui dari golongan-golongan yang ada di alam Kayangan. Dan dari golongan iblis itu menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu kan ada di manusia, tapi sebenarnya itu di alam Kayangan. Tapi manusia zaman sekarang mempercayainya bahwa peristiwa itu ada di negara sana. Sebenarnya itu bukan. Itu di alam Kayangan ya. Oh gitu. Terus zaman waktu itu tidak jauh dengan di dunia. Yang namanya dari kami sendiri di Kayangan itu masih memperebutkan kerajaan ataupun memperebutkan perempuan-perempuan. Tidak jauhnya dengan dunia. Pasti ada peperangan. Di alam Kayangan sendiri juga seperti itu. Oh gitu. Jadi Kak, perang Bratayuda itu mah dulu orang Kayangan suka perang gitu ya? Ya, memang benar. Perebutan wilayah, perebutan perempuan gitu. Sebenarnya perang di alam Kayangan itu banyak. Bukan hanya itu saja. Tapi yang diketahui manusia zaman terdahulu dan yang paling besar-besar peperangan di alam Kayangan hanya itulah saja. Tapi sebenarnya untuk peperangan itu sebenarnya banyak. Entah itu memperebutkan kekuasaan, entah itu memperebutkan perempuan-perempuan, ataupun yang lain-lainnya itu juga banyak. Tapi setelah kedatangan beliau di alam kami, dari situlah kami ditundukkan, diislamkan semuanya. Dari situlah kehidupan Kayangan menjadi damai sampai sekarang. Oke. Kita bahas ketika Kayangan sudah tertata sampai sekarang ini. Kita bahas ketika masih fasik dulu lah ya. Nah, sejauh melihat usia panjenengan yang tadi kurang lebih 4.500 tahun, berarti Kayangan sudah ada waktu itu ya? Sudah ada. Apalagi sampai ditinggal di Kayangan 15. Banyak lapisannya di Kayangan ya? Gitu ya? Banyak sekali. Banyak ya. Tahunya orang kan satu aja gitu, banyak ya. Kalau yang pertama ditempati siapa itu, Mbah? Kayangan pertama. Kayangan pertama. Yang boleh saya sebutkan, ada salah satu raja yang ada di Nusantara terdahulu. Itu ada. Maupun dari golongan-golongan wali zaman terdahulu itu juga ada. Ada. Enggak, ini kalau saya beli agak sisi, kalau nggak salah raja tersebut pernah dialog sama saya? Ya. Jangan galak-galak. Memang watak saya seperti ini. Iya, itu kucing itu bawa nanti bawa pulang kucing itu. Tidak usah, masih banyak di sana. Ngapain taruh sini kucing ini? Tidak apa-apa. Main-main ke sini. Teman kalian. Teman saya. Ikuti siapa di sini ini dia ini, bandulnya minta ampun. Ikuti siapa ke sini? Ada salah satu orang yang di sini. Siapa?
Saya tidak boleh menyebutkan. Karena ganggu. Oke. Ya memang. Dan orang raja yang pernah datang ke sini itu sudah naik tingkatan. Oh, Allahu Akbar. Jadi tetap ada perubahan-perubahan juga ya. Ya. Jadi tiap lapisan itu ada pemimpinnya juga kalau begitu. Ada. Semuanya lapisan-lapisan dari kayangan itu ada pemimpin-pemimpin yang tersendiri. Subhanallah. Dan kalau nggak salah mereka beliau-beliau itu juga siap bertugas lagi kalau salah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tidak bersiap-siap lagi. Tapi memang sudah ada yang bertugas dan memasuki di alam jasad manusia di dunia ini. Alhamdulillah. Tapi saya tidak boleh menyebutkan. Iya. Aku nggak berani itu. Oh ini, kita kembali ke masalah bagaimana kok kisah di kayangan itu bisa diketahui oleh manusia. Jadi itu prosesnya. Nah, toh ini, yang paling kental di dunia manusia ini ada kisah Mahabharata dan Ramayana. Dan aku mungkin ya, Mahabharata ini kan sebutan dari golongan manusia. Ya. Nah, kejadian peperangan yang dibilang oleh golongan manusia sebagai perang Bratayuda. Nah, itu sebenarnya itu kejadian apa di kayangan? Boleh cerita sampean? Kejadian yang dikatakan manusia, Mahabharata dan perang Bratayuda itu sendiri. Itu adalah suatu peristiwa pertempuran besar di alam kayangan. Yang di dalamnya pertempuran itu ada salah satu dari anggota mereka yang dilecehkan kepada suatu kerajaan yang lainnya. Dari situlah yang namanya tidak jauh dengan dunia manusia, yang namanya keluarga dilecehkan sesama manusia. Pasti dari keluarga sendiri itu pasti tidak akan merelakannya untuk menghabisi, untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Di alam kayangan memang kejadian seperti itu, harus melakukan peperangan terlebih dahulu. Siapa yang kalah, disitulah dari kerajaan itu bisa berdiri dengan tegak. Dan yang kalah pasti kerajaannya akan hancur. Tetapi yang di dunia manusia, yang dicerna manusia sampai sekarang, jika perang itu sudah selesai, dari orang-orangnya juga sudah mati. Sebenarnya tidak seperti itu. Dari orang-orang yang terdahulu melakukan peperangan Bratayuda itu sendiri, berkat beliau Sang Hyang Nurjanirwana, beliau masih diizinkan dan nantinya akan bertugas kembali. Terus pelaku-pelaku perang tadi yang disebutkan yang di manusia sebagai kenal perang Bratayuda, itu mereka di golongan apa itu kayangan sana? Beda. Golongannya apa mereka? Ada dari golongan jin maupun dari golongan roh. Waktu itu boleh tahu ya, mereka di kayangan punya tadi kan ada satu keluarga yang dihina, dilecehkan dari kerajaan ini. Kalau boleh tahu kerajaan apa mereka perang itu? Saya tidak boleh menyebutkan. Boleh menyebutkan. Dalam dunia manusia kan ada kerajaan ini dan itu. Nah, itu kan versi manusia. Sesuai dengan apa mereka tahu, entah bisikan atau melihat langsung atau bisikan dari saya kurang tahu. Cuma aku ingin... Itu jelas bisikan dari golongan iblis yang ada di dalam jasad manusianya. Ya sampai di sebuah buku itu perang Bratayuda itu. Itu nggak seperti itu sebenarnya yang kejadian. Cuma memang ada sebagian yang ada di buku itu memang benar adanya. Tapi kebanyakan banyak yang diselewengkan dari golongan iblis. Orang itu bisa menulis buku itu sampai setebal yang bisa dikatakan manusia itu tidak manusia yang bisa membacanya semuanya. Jika manusia itu tidak dibantu dari golongan iblis, dari manusianya sendiri tidak akan bisa untuk mengarang suatu cerita yang ada dalam buku itu. Dan itu ceritanya nggak persis sama dengan kayangan kalau begitu ya. Jadi kalau gitu perang Bratayuda itu bukan terjadi di bumi, bukan ya? Jadi di kayangan sana ya. Dan ceritanya tidak sama dengan sebagian aja sama manusia gitu ya. Padahal yang lain nggak gitu. Terus tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pelaku perang. Kalau di kayangan dinamakan perang apa sebenarnya itu? Sama. Bratayuda juga. Nah, itu tokoh-tokoh terkenal. Perang Bratayuda itu sendiri di Nusantara itu diberikan nama perang Bratayuda itu. Itu adalah tokoh yang sangat besar, raja yang saya sebutkan tadi, yaitu Bandung Bondowoso itu sendiri. Yang ada di Nusantara.
Jika beliau sudah mengatakan seperti itu, Heeh. beliau sudah mengetahui sejatinya sebenarnya seperti apa. Oh, jadi yang ngasih nama Pak Hartono itu beliau kalau begitu. Beliau kok tahu dari mana? Ya jelas mengetahui. Iya. Pada zaman itu, Heeh. beliau itu masih melihatnya. Oh, terus ini Mbah Untuk sampai lupa Mbah Noto, Mbah Anto, Onto. Mbah Onto. Alah ya Allah, sampai lupa saya. Mbah Noto itu loh ketawa-tawa. Itu ya. Ketawa-tawa itu loh. Gunung Muria itu. Muria. Ketawa dia kan kalau ngeliat aku Kalau ya aku dia kan. Bodoh kayak ngono, guya-guyu tok kan ngono. Ya sedang bertugas. Perang itu melawan orang-orang yang ada di sebelah gunung itu. Ya sebelah gunung yang pertama-tama itu. Benar, salah satunya. Oh, biar aja, tidak apa-apa. Sampai tumbang jatuhan dulu dari atas nanti. Tokoh-tokoh yang terkenal yang sampai tahu, ketika jadi perang Bratayuda itu siapa aja kalau dunia manusia dikenalnya? Mereka. Ya sama. Siapa namanya? Yang kalian ketahui. Pandawa 5. Pandawa 5. Oh itu betul. Itu tokohnya ada yang lebih gitu. Ada. Oh. Dari tadi saya kan sudah menyebutkan bahwa beliau melihat ke sini. Jika kalian ingin membutuhkan informasi, dia dengan senang hati Insya Allah. Jasa dari beliau itu yang tokoh Pandawa 5 itu ada Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa itu ya. Itu kalau dikayakan golongan apa beliau itu? Golongan jin. Jin? Ya benar. Ya. Bukan separuhan begitu? Ada dari golongan jin. Ada yang separuh. Loh, maksudnya gimana? Satu tokoh Arjuna misalnya, itu banyak juga? Ya tidak satu hanya, orangnya tidak satu. Tapi di antara 5 orang itu berbeda. Ada yang golongan jin. Oh begitu maksudnya. Jadi kalau Arjuna satu-satu, cuma golongan apa? Ya mereka bisa dikatakan Pandawa 5 itu kayak apa dengan dulu? Ya mereka itu kan satu keluarga. Oh. Di dalam satu kerajaan itu sendiri. Terus tokoh daripada Kurawa itu ada juga? Ya ada. Oh iya. Yang diajak berperang dengan Pandawa 5. Yang disebut manusia itu ya pasukan Kurawa itu. Kalau Kurawa dengan golongan apa itu mereka? Sama juga. Oh, itu kedua kelompok ini ya, karena bukan satu orangnya bilang kelompok ya, kelompok Pandawa sama kelompok Kurawa itu tinggal satu lapisan atau beda-beda lapisannya? Berbeda. Oh alah. Nah saya nggak tahu ya. Kalau yang beliau alhamdulillah ada manusia diizinkan tahu zaman sekarang berapa orang saya nggak tahu. Cuma pernah mendengar aja cerita seperti itu ceritanya. Ya beruntunglah kalian. Harus disyukuri. Setidaknya, sedikit banyaknya dari guru kalian, beliau Sang Hyang Nirwana sudah mewanti-wanti kalian dan banyak menceritakan tentang kayangan, tentang peristiwa itu. Oh, bahkan sifat-sifat orang-orang kayangan juga kurang lebih hampir mirip sama dengan orang dunia begitu. Benar sekali. Oh ini, kalau boleh diceritakan ya. Tokoh Pandawa di kayangan itu kalau di dunia manusia ini mirip dengan sifat-sifat siapa beliau? Taruh umum aja. Disebut orangnya. Pandawa 5 yang kalian maksud siapa? Ya di kayangan itu. Bukan seperti itu maksud saya. Namanya siapa? Bukan faktanya kan berbeda-beda. Oh gitu. Nah ini yang tokoh Werkudara misalnya kan gagah itu di dunia manusia saya ketahui digambarkan tokoh gagah perkasa bahkan nggak pernah duduk berdiri terus, betul itu? Salah satu dari pemimpin di zaman dahulu. Di saat peperangan sudah selesai. Itu salah satu dari watak orang itu. Nusantara ini? Ya. Allah. Ini saya bayangkan ini. Benar sekali. Allahu Akbar. Setelah peperangan dengan penjajah selesai, proklamasi itu. Benar sekali. Allahu Akbar. Perwataannya ya. Makanya beliau kuat berdiri karena jatuh lama itu. Itu ya. Kalau soalnya besar berlegar itu ya. Terus kayak ini. Apapun yang dikatakan. Di dunia manusia zaman dahulu. Siapa yang berani menentang beliau? Oh iya. Banyak negara-negara yang takut dengan beliau. Oh waktu itu udah jadi bahas nanti kita dikirim. Ini kan cerita memang sampai cerita loh Mbak. Saya nggak apa-apa loh ya. Memang ya saya alami ini sebagai orang wisata saat ini ku aura beliau. Tolong dibersihkan dulu. Asik nih sampai lupa ngopi pemirsa. Ngopi dulu Mbak Honto.
Ya. Allahu Akbar. Ya, itu kan yang waktu hidupnya sangat dekat sama saya. Ya. Padahal Nusantara kan dulu banyak raja-raja kan, ada Brawijaya, bahkan ada yang mengatakan Alengdarmo, ada Prabu Siliwangi, ada Raden Wijaya, Mojopahit, ada Jayabaya. Kalau raja-raja ketika itu, nah itu di antara beliau itu mau sifat siapa orang Kayangan yang menyerupainya? Yang pasti ada, tapi saya tidak boleh menyebutkan. Kenapa? Belum waktunya. Bukan begitu, menyerupai sifat siapa di Kayangan gitu loh. Si Arjuna itu seperti ini, kan udah apa beliau semua. Ya. Arjuna siapa? Arjuna. Semuanya. Zaman dahulu, raja-raja di Nusantara ini, itu pasti salah satu dari watak mereka. Itu ya, ada sambungannya dengan mereka, salah satunya. Oh gitu. Kalau Arjuna kan lemah lembut katanya. Kalau Seno ini ya kayak gitu perwataannya itu. Terus Pendawa ini pertama siapa? Nah, Puntadewa ya? Puntadewa. Itu kalau raja dulu siapa yang mirip wataknya? Majapahit. Brawijaya? Ya. Oh. Ya ini hanya pengalaman goib ya, cuma bisa terjadi kan. Nah, makanya saya pasti suatu saat saya tidak boleh menyebutkan. Pasti dari watak-watak yang ada di orang-orang Kayangan itu pasti nantinya akan ada di Nusantara ini. Subhanallah, makanya alhamdulillah saya bangga, saya bersyukur jadi Nusantara. Ya harus bangga. Ya beraneka ragam budayanya. Karena nantinya Nusantara ini sebagai mercusuar dunia. Hei, tahu dari mana? Harus bangga. Tahu dari mana sampean? Nusantara. Promosi Nusantara di dunia. Ya kamu goib lo ya. Tahu dari mana jenengan? Ya, jelas mengetahui. Mengetahuinya. Oh, jadi asal muasal sampai kejadian di Kayangan sana itu sampai bisa diketahui oleh majunya ini karena dulu ketika zaman Bandung Bondowoso itu mereka bisa dilihat oleh kasat mata gitu ya. Oh, dan sukanya perang terus sampai timbullah perang Bratayuda itu ya. Salah satu dari salah satunya. Peperangan ini kisah daripada di manusia ini ada namanya juga kisah Ramayana, kisah percintaan antara Dewi Sina sama apa? Prabu Rama. Nah, itu betul jadi juga di Kayangan. Benar. Weh. Berbagai macam ragam. Di alam Kayangan itu tidak jauh beda dengan di dunia ini. Apapun yang ada di alam Kayangan itu juga menyerupai di dunia ini. Oh. Pasti ada akan peperangan yang dilalui pada zaman terdahulu. Sebelum beliau mendamaikan seluruh Kayangan. Oh, kisah percintaan Dewi Sina sama Rama itu sampai Rahwana, adanya Anoman. Jadi lihat aku, tahu Anoman? Jelas mengetahuinya. Apa itu? Ekor kerah. Itu memang ada. Ada. Itu golongan apa beliau itu? Golongan roh. Weh, bukan campuran. Ya ngomong jelas loh. Golongan roh pastinya. Lebih banyak dari golongan roh. Oh, golongan roh. Itu salah satu. Saya tidak boleh menyebutkan. Itu dahulu pernah membantu kalian, pernah membantu kamu dengan perantara beliau. Tapi sekarang sudah ke atas. Allah. Kembali. Terima kasih banyak. Ya habis waktu itu banyak sekali tubuh saya sampai udah lupakan. Itu perjalanan. Ya kan? Ya sudah berlalu, sudah kehendak Allah, diikhlaskan saja. Itu kan gitu perjalanan apa? Jadi apa? Ya, alhamdulillah aku dibantu. Dari golongan yang berwatak besar. Itu ingin kembali. Hidung besar. Beling, makanya beling kuat. Jadi itu kenapa kehidupan di Kayangan itu bisa dengan perkembangan dunia sekarang. Saya pernah mendengar setelah Rasulullah Muhammad SAW itu goib kan nggak boleh lagi dilihat oleh secara kasat mata kan gitu. Oke. Terus kemudian di Kayangan juga masih perang terus ketika itu ya? Ya. Masih terus rebutan apa kan di zaman itu? Ya semuanya. Antaranya? Seperti yang ada di dunia. Itu wajib untuk dari negeri Kayangan. Oh.
Lalu sekarang dunia banyak cocok gini kayak kan gimana? Ya sama zaman terdahulu. Oh, itu gambaran kalau begitu ya. Nah sekarang Anda mengatakan semenjak semuanya ditundukkan di Islam oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjaman sekarang damai. Ya. Nah, tata rapi, Nah, rukun, sekali. bahkan ikut Islam semua. Ya. Nah, itu kan gaib golongan jin sama golongan roh. Nah, kalau mereka Islam, Ya. itu ikut syariat siapa sekarang? Semuanya. Jika mandang syariat, ya pastinya ke Rasulullah. Tapi semuanya itu kan ada sumbernya. Itu beliau Sang Hyang Nurjaman. Oh. Kegiatan yang kami lakukan sekarang, di samping dari golongan kami yang ada di negeri Kayangan, menunggu tugas selanjutnya dari beliau. Tugas kami sehari-hari seperti kalian. Maksudnya, ya bekerja juga. Iya. Terus? Mengaji, melakukan ibadah, melakukan apapun yang kalian berzikir kepada Allah. Itu ya sama kegiatan saya dan yang lainnya di negeri Kayangan. Terus syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW gitu? Ya benar. Ya sholat 5 waktu sehari semalam. Ya benar. Ya puasa Ramadan. Ya. Oh alhamdulillah. Damai sekarang berdamai ya. Ya kayak dulu ya. Nah, gambar tadi Mbak mengatakan bahwa gambaran Kayangan itu merupakan gambaran di dunia ini. Dengan sekarang keadaan damainya di Kayangan, apa mungkin juga di dunia damai juga? Ya itu suatu saat. Saya tidak menyebutkan. Dan sekarang kan sudah berproses. Jadi kalian sendiri juga sudah melihatnya. Apalagi di Nusantara ini. Zaman-zaman sekarang. Ataupun hari-hari kemarin. Itu kan suatu proses. Oh gitu. Jika dinalar di alam manusia, tidak akan bisa ketemu itu. Dengan peristiwa kecil saja. Prosesnya sudah seperti itu. Iya. Jadi kedamaian di Kayangan yang terjadi antara belum ada 10 tahun ya. Belum ada 10 tahun ya, kan bersamaan dengan penguasa-penguasa itu selama beliau kalau nggak salah. Ya sekarang damai, terapi ya dulu sering perang, tawur, gontok-gontokan. Nah, sama juga nanti akan dalam manusia begitu. Ditunggu saja. Ditunggu saja. Iya, tapi bukan lebih sama gitulah. Ya. Sekarang lagi proses ke arah sana gitu. Oke. Di toko-toko itu ada ya. Kayak apa kalau saya memanggil beliau itu nanti kayak apa kalau polanya? Ya silakan dilihat sendiri. Oh gitu ya. Berarti banyak. Jika saya disuruh mempraktekkan, ya saya tidak bisa. Yo bukan. Saya tidak mereka. Bukan mereka ya. Kalau di toko-toko yang di Mahabharata itu kan ada tokoh satria kok Garudakoco, terus ada Wisanggeni, itu ada juga ya? Semuanya ada. Allah, berarti harus lengkap saya ini. Kalau ingin tahu soal beliau-beliau itu lewat siapa saya tanyanya itu? Nanti. Ya, kalau saran saya, sebelum kalian memanggil, ya, dan ditontonkan orang banyak, ya kalian panggil secara individu. Oh gitu, seperti kemarin-kemarin itu ya. Oke, terima kasih, Bang Onto. Terima kasih banyak sudah menceritakan bahwa kenapa kok kejadian di Kayangan itu bisa digambar oleh manusia yang sekarang dibuat cerita wayang itu ya. Ya. Walaupun akhir-akhir ini banyak diselewengkan gitu ya. Bukan akhir-akhir saja. Dari dulu? Dari dulu. Oh, dari dulu ya. Dan kalau nggak salah tadi Mbak Onto sama saya bahwa gambaran di Kayangan itu nanti juga jadi di bumi gitu. Benar sekali. Ya dulu sering perang-perang gontok-gontokan, sekarang damai karena ikut beliau. Nanti di manusia juga akan terjadi seperti itu. Benar sekali. Allahu Akbar. Biarlah sekarang mau orang yang mendengarkan pembicaraan kita, mau percaya ataupun tidak, ya itu urusan mereka. Urus. Yang terpenting kalian tugas kasih beliau. Amin. Jalankan itu sebaik mungkin. Iya gitu ya. Beribadah mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk tata caranya belajar hakikat dari beliau gitu ya. Hanya kita melaksanakan ibadah semata taat pada Allah dengan ridho Allah begitu. Benar sekali. Dan membersihkan rohani kita. Kamu kan goib ya udah tahu ya. Kalau kita kan jasad begini. Jasmani mana rohani, kalau jasmani dimandiin, disambu bersih, tapi yang rohani ini kotor melulu. Ya tidak apa-apa. Yang terpenting kalian setiap hari, setiap saat yang menjalankan itu dengan sebaik mungkin. Amin. Sesuai dengan tata cara yang benar. Terima kasih, Mbak Onto.
Sebelum sampai kembali ke Kayangan lagi, saya mengucapkan terima kasih. Sama. Saya kurang sopan dengan teman-teman saya, seperti ini keadaannya di depan kami. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus buat kami yang di sini atau rekan-rekan kami. Silakan. Ya, pesan saya Yeah. pada kalian-kalian, apa yang kalian jalankan itu ya semuanya niat kalian harus diperbaiki terus menerus. Iya. Tetap istiqomah dengan amalia kalian. Yeah. Itu saja. Dan tidak usah menghiraukan proses yang ada di dunia ini. Siap. Sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Dan sudah ada pasukan-pasukan yang menjalankannya. Siap. Terima kasih. Begitu ya, Mbak Onto. Kita akan kembali ke sana. Titip salam buat, maaf dengan rekan-rekan di Kayangan. Saya kurang sopan seperti telean, ya kan? Tidak apa-apa. Begitu keadaan saya. Banyak teman-teman saya yang seperti kamu. Masa? Ya lucu. Kegiatannya menceritakan lucu-lucu, celelean itu juga banyak di Kayangan. Saya tidak kaget. Oh gitu ya, lucu-lucu, mancing gitu. Saya 12 tetes gitu. Tahu ya? Udah punya istri belum, Mbak Onto? Alhamdulillah sudah. Udah banyak istrinya. Oh, kuat mancing enggak? Ya jelas, jangan dicanya kalau pasukan goib. Bagi jomblo-jomblo, biar aja mereka mancing itu apa nggak tahu kan. Terima kasih memang kami orang bodoh semua, orang kotor semuanya belajar, ya udah mengalir saja lah. Seperti yang pesan beliau ya tadi kita laksanakan semampu kita. Toh itu juga Allah mengendaki kan? Ya. Bukan karena kemampuan kita kan gitu. Semua terjadi sudah kehendak Allah. Kita hanya belajar menjalani perintah Allah, taat pada Allah, ridho Allah gitu. Mbah Onto silakan kembali, dihabiskan dulu. Ini rokok jangan dibawa, biar untuk saya nih, jangan bawa rasanya. Ya. Ya. Mudah-mudahan sama-sama, mudah-mudahan suatu saat Nusantara bahkan dunia ini akan seperti orang Kayangan sekarang damai, makmur gitu ya, mudah-mudahan. Silakan, monggo silakan. Saya pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Enak, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia pemirsa obrolan saya dengan sosok goib yang masuk dalam tubuhnya Mas Hamid ini, yang ngakunya bernama Onto, jin dari Kayangan, yang menceritakan tentang kisah kenapa kisah orang Kayangan sampai bisa diketahui orang Mas Bumi ini, sehingga dibuat cerita dan lakon-lakon di wayang itu. Mudah-mudahan di kesempatan lain lagi kami diizinkan untuk menghadirkan tokoh-tokoh tersebut biar mereka bercerita sendiri. Yang konon ceritanya tadi Kayangan dulu sering berperang, sering rebutan kekuasaan, perempuan perang terus sampai digambarkan salah satunya adalah digambarkan perang Bratayuda itu. Dan sekarang versi Mbah tadi Kayangan dalam keadaan tertib, damai, sejahtera, dan semuanya sudah masuk Islam, ikut beliau sosok manusia yang di alam gaib punya gelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Dan sekarang tentram damai, mudah-mudahan suatu saat Nusantara seperti itu adanya. Dan sekarang kayak seperti ini baru mulai proses pembersihan gitu. Apa yang dikatakan tadi? Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita ambil manfaatnya. Kejadian yang terjadi di seluruh alam semesta ini semua sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Termasuk yang kita alami sehari-hari, keadaan dunia saat ini yang kita rasakan, kita dengarkan, kita lihat, mungkin bahkan di sekeliling kita banyak bencana, banyak gangguan, banyak penyakit, itu pun sudah kehendak Allah. Kita sebagai manusia mudah-mudahan bisa bijaksana menyikapinya. Termasuk konten kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Banyak sekali kesalahan dan kekeliruan, itu karena kebodohan dan kepahaman kami di sini. Mudah-mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, salah pengertian. Mohon maafkan kami. Mudah bermanfaat. Rekan-rekan kami yang di satu kendaraan tersemangat dan istiqomah. Mudah-mudahan diizinkan sampai akhir hidup kita istiqomah dalam jalan amaliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.